Halo semuanya, perkenalkan namaku Sylvia. Hari ini kita akan belajar bersama untuk hal yang baru dan seru. Yuk tonton lebih lanjut. Sebelum kita mulai belajar tentang video kali ini, apakah kalian masih ingat apa itu kimia? Ya, benar. Kimia adalah ilmu yang mempelajari mengenai komposisi, struktur, dan sifat zat atau materi dari skala atom hingga molekul, serta transformasi dan interaksi mereka untuk membentuk materi yang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, coba deh perhatikan gambar di bawah ini. Gambar-gambar ini gambar apa ya? Nah, pastinya kalian kan sering sekali menjumpai kampanye atau sosialisasi yang menyarankan agar kita menggunakan barang-barang yang dapat digunakan secara berkali-kali. Misalnya ada tote bag, terus ada paper bag, lalu ada juga kampanye tentang going zero waste. Sebenarnya fungsinya untuk apa ya? Nah, untuk mengetahuinya lebih lanjut, kita bisa nonton video ini. Jadi, di video kali ini kita akan belajar tentang pengertian kimia hijau, pentingnya kimia hijau, serta menerapkan konsep kimia dalam pengelolaan lingkungan. Jadi, perhatikan videonya baik-baik ya. Sebelum kita memberikan pengertian kepada kimia hijau, di sini ada beberapa gambar nih. Gambar A itu gambar apa ya? Iya, gambar A adalah gambar tas yang bisa digunakan berkali-kali dan juga ada botol air minum. Lalu di gambar B itu ada saklar. Maksudnya kita harus menghemat listrik ketika tidak digunakan. Misalnya kalau kita tidak menggunakan lampu, berarti kita harus mematikan lampu tersebut. Lalu yang terakhir ada kompos. Kompos itu berasal dari mana ya? Kompos itu kan berasal dari sampah-sampah rumah tangga, misalnya sampah organik dari dapur atau dedaunan kering yang kita dapatkan dari kebun. Nah, semua ini itu kan punya fungsinya sendiri-sendiri, yaitu menjaga lingkungan dan juga mendaur ulang sampah atau limbah, serta menghemat listrik. Itu semua adalah gerakan dari kimia hijau atau green chemistry. Nah, kalau tadi adalah contoh dari gerakan kimia hijau, maka pengertian kimia hijau itu apa sih? Kamu bisa menjeda video ini, kemudian menulis jawaban kamu di lembar kerja pada halaman 3 nomor 1 dan 2. Wah, kalian hebat sekali bisa menjawab pertanyaan itu. Sekarang, waktunya kita belajar tentang prinsip kimia hijau. Prinsip kimia hijau itu ada 12 loh. Yang pertama ada mencegah limbah. Kemudian ada memaksimalkan nilai ekonomi suatu atom. Yang ketiga ada sintesis kimia yang bahannya sedikit. Yang keempat, mendesain proses yang melibatkan bahan kimia yang aman. Yang kelima, menggunakan pelarut dan kondisi reaksi yang lebih aman. Yang keenam, mendesain efisiensi energi. Yang ketujuh, menggunakan bahan baku terbarukan. Yang kedelapan, mengurangi bahan turunan kimia. Yang kesembilan, menggunakan katalis. 10. Mendesain bahan kimia dan produk yang terdegradasi setelah digunakan. Yang 11, menganalisis secara langsung untuk mencegah polusi. Dan yang terakhir, mencegah potensi kecelakaan. Wah, cukup banyak ya prinsip kimia hijau itu. Lalu, apa sih contoh dari penerapan prinsip kimia hijau yang keempat? Oh, kamu tahu jawabannya? Wah, kalau begitu, tulislah jawaban kamu di lembar kerja pada halaman 3, nomor 3. Lalu, kamu tahu nggak sih, kimia hijau itu ternyata sangat penting loh dalam pengelolaan lingkungan. Salah satunya adalah pengolahan air dan limbah dalam kota. Contohnya dalam gambar nih, ada beberapa langkah dalam pengolahan air dalam kota.
Yang pertama adalah coarse filtration screen. Jadi di sini air akan melalui suatu jaringan filtrasi untuk memisahkan pengotor yang berukuran besar. Pengotor itu tadi contohnya adalah daun-daun kering dan sampah-sampah yang ada. Kemudian setelah itu air akan masuk pada tahap kedua. Di sini air akan memasuki tangki besar untuk memisahkan pasir atau tanah dan pengotor lain yang masih ada dalam air dan berukuran sedang. Zat-zat kimia lain juga bisa ditambahkan untuk menggumpalkan pasir dan pengotor lain tadi. Selanjutnya pada tahap ketiga, gumpalan pengotor yang telah digumpalkan itu tadi akan mengendap dan terpisah dari air pada tahap sedimentasi atau pada tahap 3 ini dan melalui filtrasi tanah. Selanjutnya di tahap keempat, air akan disemprotkan ke udara sehingga oksigen akan berikatan dengan bahan organik berbahaya dalam air itu tadi dan menjadikan air tadi menjadi lebih aman. Tahap kelima atau tahap terakhir, air akan disterilkan dengan penambahan beberapa zat seperti gas klorin sehingga bakteri dalam air bisa mati dan air tadi bisa digunakan untuk kita semua. Wah, ternyata cukup panjang ya pengolahan air kotor agar bisa digunakan kembali. Apa yang terjadi kalau kita menggunakan air kotor seperti mandi dan minum? Oh, kamu tahu jawabannya? Tulis jawaban kamu di lembar kerja pada halaman 4, nomor 4 dan 5. Wah, ternyata cukup berbahaya ya jika menggunakan air kotor dalam kehidupan sehari-hari. Lalu bagaimana cara mengolah air kotor menjadi air bersih dalam rumah? Kamu tahu caranya bagaimana? Kalau begitu, tulislah jawaban kamu di lembar kerja pada halaman 4, pertanyaan nomor 6 sampai 8. Setelah kamu menjawab pertanyaan-pertanyaan di lembar kerja, sekarang kamu tahu kan kalau air kotor itu bisa diolah kembali menjadi air bersih? Sekarang waktunya untuk membuat proyek dengan kelompokmu mengenai pengolahan air kotor menjadi air bersih. Untuk rincian tugas yang lebih jelas, cek tugasnya di lembar kerja ya. Semangat! Sampai jumpa!